wa ala salahihim, berdasar kebaikan tokoh-tokoh di muka bumi, di alam semesta yang oleh beliau disebutkan 4 orang itu, wastiqamatihim, atas keistiqomahan mereka di jalur dan di jalan yang benar dan baik, yaduru sholahuhu wastiqamat, maka alam semesta ini masih tetap dalam keberadaannya yang baik dan dalam keistiqomahannya yang sempurna. Siapakah mereka? Rijal al-alam arba'ah itu. Al-awwal, yang pertama, abidun mustaqim zahidun mutajarridun lu ma'rifatin billahi ta'ala kamilatan wa basiratan fid dini nafidah. Adalah orang abid, hamba Allah, menyembah Allah, mustaqim, di jalur yang benar, yang baik, zahid. Beliau yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dalam kehidupannya, yang menjadikan dunia sebagai kekuatan untuk melakukan, melaksanakan dan mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keberadaan dunia menjadi bagian penghantar kesempurnaan beliau beribadah menuju akhiratnya. Adalah abid mustaqim zahid mutajarrid, yang sama sekali tidak ada sangkut paut dirinya dengan dunia tersebut. Dzu ma'rifatin billahi ta'ala kamilah. Beliaulah orang-orang abid mustaqim zahid mutajarrid yang seperti ini, yang kemudian juga memiliki sifat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Wa basirah fid din nafidah, penglihatan dan pengetahuannya terhadap agama ini benar-benar pengetahuan dan pemahaman yang sempurna pula, yang sungguh pengetahuannya, pemahamannya, pengejawatannya dalam beragama dapat menembus tujuan-tujuan penting inti dalam keberagaman itu. Inilah kelompok pertama yang menjadikan semesta alam ini menjadi tetap dalam porosnya, dalam siklusnya, dan masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Adanya kelompok atau orang atau tokoh yang memiliki kriteria abidun mustaqim zahidun mutajarridun dzu ma'rifatin billahi ta'ala kamilah wa basiratin fid din nafidah. Watsani, kelompok yang kedua, sehingga keberadaan alam semesta ini masih dalam poros dan keberadaannya yang baik, tentu didukung oleh alim bisyara, para ulama, para tokoh masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan terhadap syariat, rasikhul qadam fil ilm bil kitab wa sunnah, di mana keilmuannya sudah benar-benar mencapai pengetahuan yang kuat untuk senantiasa
melaksanakan dan mengamalkan ilmu, wa yu'allimun nas, memberi petua, nasihat, pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat, wa yansuhuhum, menasihatinya, wa ya'muru bil ma'ruf, memerintah dengan hal-hal yang baik, memerintah dan mengajak kepada keadaan-keadaan yang baik, kepada perbuatan-perbuatan ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, termasuk juga mencegah, melarang, dan tidak memberi support, tidak memberi dukungan, tidak memberi ruang terhadap keberadaan hal-hal yang mungkar. La yudahinu fiddin wa la yakhsha fillah laumata laim. Ia tidak urusan dengan keberadaan dirinya untuk mendapatkan cercaan, cacian, cemoohan, dan berbagai macam hal yang menimpa dirinya. Yang ada pada dirinya adalah bagaimana dapat mengamalkan ilmu dengan baik, menyampaikannya kepada manusia dengan baik, memerintahkan hal-hal yang baik, sekaligus melarang, mencegah, dan tidak mensupport sekalipun terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak baik atau yang mungkar. Dan ia tidak hirau dengan apa yang akan terjadi pada dirinya, termasuk cemoohan atau hal-hal yang menjadikan keberadaan dirinya terancam dari kebaikan-kebaikan yang bersifat dunia. Jadi itu yang menjadikan alam masih tetap dalam kebaikannya, karena ada kelompok yang kedua ini, yaitu alimun bisyara, rasikhul qadam fil ilm, bil kitab was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nas wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, la yudahilu fid din wa la yakhsha fillahi lawmata laim. Kemudian yang ketiga, ada lagi kelompok tokoh atau masyarakat atau orang yang dengan keberadaan kelompok itu alam masih dalam keadaan baik-baik saja, alam masih dalam kesempurnaannya, dalam siklus yang masih dapat berjalan dengan sempurna, karena ada kelompok yang ketiga ini, yaitu sultanun adilun munsifun, husnus sirah, salihus sarirah, mustaqimus siyasah. Di kelompok ini menjadi sangat rentan dan riskan sekali, karena keberadaannya sering menjadi sebagai power di masyarakat. Justru kelompok ketiga ini yang tanpa lebih mendominasi keadaan, situasi sosial masyarakat. Sultanun adil, penguasa, pemimpin yang adil, yang tidak melakukan perbuatan, kebijakan, kewenangan yang separuh-separuh, yang tidak merata, yang tidak mencakup semua masyarakat, yang tidak mencitrakan keadilan dalam keputusan dan kebijaksanaan. Munsifun, sultan adil munsif, penguasa, pemimpin adil munsif, yang benar-benar ada di posisi tengah, yang tidak berat sebelah, yang melakukan kepada seluruh elemen masyarakat. Husnus sirah, track recordnya baik, perbuatannya baik,
apa yang ditampilkan dalam pola kepemimpinannya baik, kinerjanya baik, keputusan dan kebijaksanaannya pun baik. Shalihus Sariyah memiliki hati yang lapang, yang baik, memiliki perasaan yang baik pula, yang bagus, yang tidak baper, yang tidak sedikit-sedikit merasa tersinggung dengan apa yang menjadi harapan banyak orang, yang lebih terbuka dengan opsi kritik yang konstruktif. Ia terbuka dengan kehendak dan keinginan masyarakatnya, yang tentunya ini diikuti dengan mustaqim siasat. Ada cara yang elok, politik yang bisa difahami oleh semua masyarakat, kebijakan keputusan yang elegan, yang equal, yang simpatik, dan tidak tampak sebagai politik yang menjadikan pihak lain untung sementara yang lain pula buntu. Bukan politik yang menang di sini kalah di sana. Bukan pula politik yang penting saya dan bukan yang lainnya. Tetapi mustaqimus siasat. Kalau memang harus dilakukan sesuatu atas pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan petunjuk dari alim bisyara, yang panduannya tidak melampaui batas panduan-panduan kitab as-sunnah dan amal-amal syara lainnya, maka disitulah ia berbuat, disitulah ia mempraktekkan kebijakan-kebijakan kepemimpinan. Maka sultan yang seperti ini akan menciptakan, mewujudkan kondisi alam sosial masyarakatnya menjadi dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sempurna, sehingga alam dengan keberadaan kepemimpinan seperti ini menjadi alam yang sangat menggembirakan, membanggakan, dan dalam keadaan yang gembira karena pemimpinnya dalam keadaan husnus sarirah, shalihus sarirah, mustaqim siasat. Yang keempat adalah kelompok terakhir yang menopang keberadaan alam semesta ini menjadi dalam keadaan baik-baik saja, ghaniyun shalih. Orang-orang kaya yang memiliki nilai-nilai kebaikan di balik kekayaan. Lahu malun qayyim, dia punya harta benda yang baik, wasi, yang banyak, melimpah harta bendanya. Yunfikuhu fi wujuhil khairat, tapi di balik harta benda yang melimpah itu dia sampaikan, dia berikan, dia infakkan di dalam hal-hal kebaikan. Fi wujuhil khairat, dalam segala aspek kebaikan. Ia berperan dalam semua kebaikan dengan menggunakan harta benda. Wa yuwasi minhu du'afa wal masakin. Ia juga memiliki rasa empati yang besar terhadap keberadaan kaum lemah, orang-orang miskin, fakir miskin. Ia tidak hanya dengan keberadaan dirinya yang kaya raya, tetapi ia memiliki empati, rasa yang sama dengan mereka yang dalam keadaan sedang terpuruk, dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, walaupun ia dalam keadaan yang ghaniyun, tetapi
tetapi ia saleh. Ia kaya tetapi baik. Dengan kekayaannya, masyarakat lemah, orang-orang miskin dapat merasakan bahwa dirinya adalah orang yang benar-benar menjadi penopang dalam kehidupan keseharian. Wa yasuddu minhu hajatil muhtajin, dan karena kebaikan-kebaikan pribadi yang kaya raya seperti itu, orang-orang kaya yang dermawan itulah yang kemudian menjadikan semua kebutuhan-kebutuhan orang lain seakan berada di bawah penanganan, berada di bawah keberadaan. Lam yumsikil mal wa lam yuj'ahu illa lidhalik. Prakarsanya dalam mengumpulkan harta benda, kekayaannya tidak hanya dalam rangka untuk memiliki kekayaan belaka, tetapi dalam rangka mampu mengolah kekayaan itu menjadi sebuah kesejahteraan dan kenyamanan, tidak pada dirinya saja, tetapi juga termasuk kepada alam semesta, kepada orang-orang di samping kanan kiri, kepada masyarakat sekitarnya, dan kepada kelompok-kelompok minoritas dalam keuangan, dalam harta benda, dalam kekayaan, dalam kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat sosial. Maka itu fi ma'nahu minal khairat wal mukramat, ia lakukan dengan harta benda yang ia miliki dalam segala bentuk kebaikan yang mengarah kepada kesempurnaan hidup masyarakat secara umum. Kelompok seperti ini, orang-orang kaya yang dermawan seperti ini, menjadi penopang terakhir dari kelompok tokoh dan 4 elit masyarakat di muka bumi, supaya kemudian alam semesta ini masih tetap dalam kebaikannya, masih tetap dalam poros dan siklusnya. Kalau tidak, atau kalau yang terjadi adalah kelompok sebaliknya, maka tentu alam akan berubah menjadi alam yang tidak lagi simpati kepada kita, alam yang seakan bermusuh dan menjauh dari kehidupan masyarakat manusia. Karena itu beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa bi izai kulli wahidin min haula'il arba'a rajulun yushbihuhu fi dhahiril hal duna ma'nahu haqiqatan. Dan karena itulah maka di balik 4 orang ini, atau lawan daripada kelompok elit 4 orang yang menjadikan masyarakat alam menjadi sejahtera, menjadi gegap gempita dalam keadaan riang gembira, ada kelompok 4 lain yang akhirnya alam semesta menjadi buram, alam semesta menjadi tidak menampakkan keceriaan. Adalah al-abid al-mustaqim berlawan kata dengan as-sufiyul mukhallid al-mulabis, orang yang dalam keadaan sempurna beribadah, yang lurus, yang baik, tetapi di kelompok lain ada as-sufiyul mukhallid al-mulabis, orang-orang yang tampak sebagai abid, sebagai orang yang ahli tasawuf, sebagai orang yang mengajak dalam ibadah, tetapi ajakannya dan tanpa kelihatannya yang seperti abid itu justru ada sifat-sifat mukhallid al-mulabis, ada nilai-nilai yang tidak utuh di dalam praktek ibadahnya, sehingga ibadahnya tidak lagi mustaqim tetapi mulabis, tidak lagi karena Allah semata, tetapi ada kehendak dan keinginan yang lain. Bila ini yang memimpin, bila ini yang mengajak manusia, bila ini yang menjadi tokoh, maka tentu keberadaan alam akan goncang, akan goyah, akan menemukan titik krusial dan menjadikan keadaan tidak seimbang. Di kelompok kedua, di mana ada al-alim bisyariah, al-alim akan berlawan dengan al-alimul fajir al-mudahim. Orang alim faham, tahu, mengerti tentang Alkitab dan As-Sunnah, tetapi ia al-fajir, memiliki hati yang busuk,
memiliki kehendak di balik apa yang disampaikan, tidak sebagaimana yang semestinya untuk disampaikan. Lalu ia praktekkan atas dasar agama, tetapi sebenarnya di balik praktek itu ia menyalahi terhadap agama tersebut. Ia menyebut atas nama agama, tetapi sebenarnya agama melarangnya untuk melakukannya. Dalam keadaan yang seperti ini, al-alim syariah, di mana berlawan kata dengan al-alim al-fajir mudahil, kalau pada akhirnya kelompok ini yang memimpin dan menjadi bagian elit dalam masyarakat, tentu alam akan menemukan goncangan-goncangan kuat karena pengetahuan, pemahaman, keilmuan syariat yang disampaikan tidak sungguh berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana disampaikan, tetapi sungguh di dalamnya ada muatan-muatan hawa nafsu yang diselipkan, tersembunyi, disisipkan di balik kegiatan atas nama agama itu. Wa bi iza'is sultan al-adil, di kelompok lain di mana harusnya alam ini tegak, mustaqim, baik dan dalam keadaan sempurna karena dipimpin oleh penguasa atau pemimpin yang adil, tetapi justru berbalik karena yang melakukan dan memimpin atau yang menguasainya adalah sultan berjaya, adalah pribadi atau tokoh atau penguasa atau pemimpin yang jahil, yang zalim, yang tidak dalam keadaan adil dalam memimpin, alladzi la yusiru bil haqq, yang melakukan menggunakan kebijakan dan kewenangannya tidak dalam keadaan yang benar, tidak dalam yang hak. Wala yuhsinu ri'ayah wa siyasah, politiknya tidak simpatik. Apa yang diperbuatnya bukan menjadikan manusia dan masyarakat menjadi baik karenanya, tapi justru menjadi sebaliknya. Bila pemimpin ini yang memimpinnya, bila kelompok elit ini yang ada di dalam lingkungan kekuasaan, maka tentu alam akan goncang, akan goyah, akan tidak menemukan kesempurnaan dan tidak dalam siklus yang semestinya. Wa bi'izail ghani, di balik orang-orang kaya yang dermawan ada al-ghaniyul dhalim, ada orang-orang kaya tetapi tidak dermawan. Alladzi yajma'ul mal min ghairi hil, ia hanya yang penting mengumpulkan, mendapatkan harta benda walaupun dengan tanpa jalan yang halal sekali. Ia kumpulkan banyak uang, ia dapatkan banyak harta benda, tetapi ia abai dan tidak hirau dengan keberadaan, cara dan upaya mendapatkannya. Apakah untuk mendapatkan itu boleh atau tidak, ia tidak tahu menahu dengan itu. Bila ghaniyul dhalim ini yang ada di sekitar kita, yang ada di kelompok-kelompok masyarakat kita, maka alam tentu dalam keadaan yang tidak sempurna. Ia akan menemukan kegoncangan-kegoncangan di mana masyarakatnya akan merasa risih dan hidup tidak sejahtera karena keberadaan masyarakat zalim yang zalim ini. Wa yumsikuhu an haqqi, tentu hak yang seharusnya didapat oleh kelompok dhaif, oleh kelompok lemah, oleh masyarakat bawah, tidak mendapat yang semestinya, tidak terwujud yang semestinya. Karena orang-orang yang semestinya harus dermawan menjadi pelit, orang yang semestinya harus mendapatkan harta benda bagian darinya menjadi tidak. Wa yanfiquhu fi ghairi wajhi, kalaupun ia dermakan, kalaupun mereka berikan, kalaupun mereka sampaikan, tetapi dalam wujud atau dalam jalan atau dalam cara yang tidak benar pula, maka keberadaan orang-orang kaya yang tidak dermawan justru menjadi ancaman dalam masyarakatnya. Wa haula'il arba'al akhirun, ini kelompok 4, elit masyarakat 4 yang tidak dalam posisi seperti awal, bukanlah abid mustaqim tetapi sufil mukhallid al-murabbis, bukanlah alimil amil tetapi alimul fajiril mudahil, bukan sultanil adil tetapi al-sultanul jair, bukan lagi ghaniyul salih tetapi ghaniyul dhalim. Kalau ini semua yang terjadi, maka humus sabab fi fasadil alam. Inilah kelompok-kelompok masyarakat yang menjadikan alam semesta yang berada bersama kita di muka bumi ini menjadikan goncang dan goyah. Wattirabuhu wa tashawush ahwalin nas, ini yang menjadikan hidup menjadi carut marut dan menjadi keberadaan
hidup manusia dan masyarakat dalam tidak keadaan sempurna. Wa khurujihim an syaklatus syarab. Mereka lah yang menggeret kita, yang menarik hidup kita, yang menjadikan hidup ini tidak dalam jalan yang benar. Wal amru kulluhu lillah. Tentu kita tidak bisa berbuat lebih, kita tidak bisa mengatakan banyak, kecuali semua ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu apa yang terjadi atas kehendaknya. Wa biyadihi malakutu kulli syai'. Yang ada di muka bumi ini semua atas kehendak dan ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanal wahidil qahhar, al-malikil wahhab, musabbibil asbab, lima yasha'u kaifa yasha'. La ilaha illallah huwa la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Dan akhirnya dapat kita beri kesimpulan bahwa keberadaan kita sangat membutuhkan orang-orang yang sempurna dalam beribadah, sangat membutuhkan orang-orang alim yang benar-benar mengamalkan ilmunya dan mendasarkan kepada kitab dan al-hadis dan juga pada amal-amal yang baik. Membutuhkan kelompok pemimpin dan penguasa yang adil, termasuk juga keberadaan elit masyarakat yang dermawan. Tidak orang yang sufi, yang ibadahnya bercampur baur dengan keberadaan hawa nafsu. Tidak pula sebagai orang alim tetapi fajir, tetapi tidak mendasarkan kepada kebaikan-kebaikan ilmunya untuk melakukan amal yang sebaik-baiknya. Justru hawa nafsunya lebih mendomasi dan akal pikirnya lebih menjadikan bagian yang diikutsertakan dalam proses dan praktek pengetahuannya. Bukan lagi kepada sultanul adil, tetapi justru yang kita harapkan malah yang terjadi adalah sultanul jair. Tidak lagi yang kita dapatkan al-ghaniyus shalih, tetapi yang banyak muncul bersama kita adalah al-ghaniyut thalib. Karena itu kita berharap semoga 4 yang pertama yang kita sebutkan menjadi harapan kita semua dapat terwujud satu demi satu. Dan tentu di balik yang 4 sempurna itu akan muncul kelompok-kelompok 4 yang tidak sempurna, dan kita tidak berharap itu bersama kita dan selamanya, semoga tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Demikian, semoga dapat memberi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.